Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Nur Aziza dari kelas 10 MIPA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis buku biografi saya tentang B.J. Habibie. Dalam presentasi analisis biografi B.J. Habibie ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan pengenalan tokoh, kejadian-kejadian penting tokoh, dan hal-hal yang dapat diteladani tokoh. Latar belakang dan pengenalan tokoh. B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tutimarini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie, FERNG, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1939 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 11 September 2019 pada umur 83 tahun. Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga dan juga menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, ITB, dan dilanjutkan di kuliahnya di Jerman pada 1995 tanpa beasiswa. Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3-nya di Aachen, Jerman. Sebagian kejadian-kejadian penting Habibie yaitu Crack Progression Theory atau disebut teori Habibie. Sebagai pionir pembuat pesawat pertama di Indonesia, ia menemukan teori yang dipakai untuk memprediksi crack propagation point atau letak awal retakan pada pesawat, terutama sayap, yang merupakan struktur penyangga sehingga selalu menahan tekanan, apalagi saat take off, lepas landas, landing, mendarat, dan mengalami turbulensi. Kedua, kemerdekaan Timor Leste. Keputusan B.J. Habibie mengizinkan referendum kemerdekaan Timor Leste. Beliau lalu mendapat kehormatan. Habibie diabadikan menjadi nama jembatan di Timor Leste. Ketiga, Presiden Direktur PT IPTN. Setelah lulus kuliah di Jerman, Habibie kembali ke Indonesia dan tetap ingin berkontribusi dalam dunia penerbangan. Pada 1976, saat PT Industri Pesawat Terbang Nurtianto berdiri, Habibie langsung menjabat sebagai Presiden Direktur. Ia juga meraih gelar doktor di Jerman. Pada saat itu, B.J. Habibie meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude, sehingga beliau meraih gelar doktor. Hal-hal yang dapat diteladani dari B.J. Habibie yaitu keteguhannya dalam belajar. Beliau belajar di Jerman tanpa beasiswa dan menetap di sana untuk belajar membuat pesawat. Tidak hanya keteguhannya dalam belajar, ia juga memiliki penuh pengabdian. Ia balik ke tanah air dengan mengembangkan pendidikan dan teknologi untuk negara Indonesia. B.J. Habibie juga memiliki prinsip yang kuat. Dengan prinsip yang kuat dan keyakinan yang teguh, maka akan selalu ada jalan untuk menapaki kesuksesan. Berikut adalah salah satu kata-kata dari B.J. Habibie. Ketika muda kita habisi dengan bermalas-malasan, maka tua juga akan malas-malasan. Lalu tak terasa besok mati. Namun kalau kita banyak belajar dan banyak analisis, maka saat tua dia menang. Sekian dari presentasi saya tentang menganalisis biografi B.J. Habibie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.